Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih-solihah, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata. Setiap muslim hendaknya menyadari bahwa malaikat itu selalu mengawasi segala tingkah laku kita. Malaikat juga sangat khusyuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu bertasbih, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita diperintahkan untuk menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima keberadaan malaikat dapat ditunjukkan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Memiliki keyakinan yang pasti bahwa setiap saat ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Yang kedua yaitu dengan senantiasa mengingat kematian, karena kita tidak tahu kematian itu kapan akan terjadi. Yang ketiga yaitu senang mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat, misalnya beribadah, bersilaturahim, dan selalu rajin mengaji. Setelah kita mempelajari tentang menerima keberadaan malaikat, maka kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah itu harus kita buktikan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Penerapan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kepada malaikat Jibril, caranya berusaha dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha yang baik. Selanjutnya, banyak berbagi ilmu dengan sesama yang tidak paham akan ilmu tersebut. Kedua, yaitu malaikat Mikail, dengan cara mencari rezeki yang baik dan halal, dan juga giat belajar, berusaha, dan berdoa. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Caranya yaitu dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan dalam menghadapi musibah. Dan dengan cara senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi keselamatan saat terjadinya hari kiamat nanti. 4. Malaikat Israel. Contohnya dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lalu selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima adalah malaikat munkar, yaitu dengan cara memohon kepada Allah agar kubur kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang kedua, dengan cara memohon agar kita dijauhkan dari siksa kubur. Keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir sama dengan malaikat munkar, yaitu dengan kita memohon dilapangkan di alam kubur kita. Yang kedua, dengan cara memohon dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib, dengan cara senantiasa memiliki niat dan perilaku yang baik. Yang kedua, dengan senang beramal soleh dan bersedekah. 8. Malaikat atid, yaitu dengan senantiasa menjauhi niat dan perilaku buruk. Yang kedua, menghindari untuk berkata kotor. Kesembilan adalah malaikat Ridwan, dengan cara senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua, senantiasa menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Kesepuluh ialah malaikat Malik, yaitu dengan cara senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Yang kedua, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukan dosa atau kesalahan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Pesan dari Ibu, jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar dan beribadah, serta patuhi kedua orang tua. Ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.